Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bil islam wat tariqati. Walhamdulillahilladzi syarrafana bi nubuwwati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahilladzi akramana biwilayatil awliya wa bi'ilmil ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi wa warasatihi wal mahdi khalifatihi ajma'in. Amma ba'du, bersyukur kita sampaikan kepada Allah yang Maha Terpuji, Allah yang menyebut dirinya juga Asy-Syakur, yang Maha Bersyukur. Dan tidak sah syukur kita jika tidak berterima kasih kepada Abdan Syakura, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun menurut ahli fikih, ahli akidah, sholawat itu sunnah, mustahab, tapi indah ahlillah, ahlul haqa'iq wal ma'arif, sholawat itu wajib. Terutama ketika disebut namanya, itu mayoritas ulama kita mengatakannya. Maka saya tidak iltifat lagi, tidak cenderung lagi menoleh kepada pandangan mengatakan menurut fulan ikhlas. Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu cukup. Allah tidak sholat, Allah tidak zakat, Allah tidak haji, Allah tidak perlu amal-amal yang seperti kita buat. Tapi Allah mengatakan, aku bersolawat. Cukuplah ini menunjukkan bahwa salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqrabut turuq ila Allah, jalan terdekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati Syekh Kiai Haji Baharuddin, beliau ini ilmuwan dan juga seorang ahli spiritual, doktornya, khatib tariqahnya. Barakallah fi amrik. Semoga Allah berkahi semua urusannya. Dan kepada para zuriat Syekh Abdul Majid Abdul Hayy, salam cinta saya kepada semua amal tariqah, wabil khusus di majlis ini ikhwan tariqah al-Muhammadiyah, as-Sanusiyah, al-Idrisiyah. Di Brunei disebut, di Malaysia juga disebut dengan tariqah Ahmadiyah Idrisiyah. Wabil khusus di Malaysia, di Seremban disebut dengan Al-Linggiyah, karena dari Linggi. Dan Allah alhamdulillah izinkan kami al-Faqir berziarah kepada keluarga mursyid-mursyid khadim-khadim tariqah al-Muhammadiyah di Linggi. Itu Syekh Wali bin Wali Akhul Wali berkumpul di satu tempat. Bahkan saya lanjut setelah itu ziarah kepada Syekh Jamalti, pembawa awal daripada tariqah Muhammadiyah dan Narawiyah ke Malaysia. Ternyata di Makassar pun saya bertemu lagi, tapi yang membawa adalah Syekh Abdul Majid. Semoga beliau dikuduskan Allah di alam sana. Qaddasallahu sirrahu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
ketika saya ke Brunei, bertemulah dengan salah satu murid daripada Tuan Guru Syekh Al-Muhaddis Khadim Tariqah Al-Muhammadiyah Syekh Abdul Rashid yang lama di Tanah Haram dan juga lama di Damaskus. Maka beliau menyebut dirinya Damsyik di Dimashq. Ketemu dengan muridnya bernama Al-Habib As-Sayyid Muhsin. Ini mesin Jakarta. Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Kaf, beliau ini anak langsung dari Al-Habib Ahmad, kawan dari Tuan Guru Syekh Abdul Rashid, pemegang sanad Idrisiyah. Dan Al-Habib Ahmad walid beliau ini penyusun Ratib Al-Kaf, diturunkan kepada anaknya Al-Habib Muhsin Al-Kaf. Dari beliau saya mengambil sanad-sanad wirid-wirid banyak thariqah, salah satunya thariqah As-Sanusiyah. Beliau juga punya jalur kepada Syekh Saleh Al-Ja'fari Al-Misri, itu jalur Sanusiyah. Jemaah semua yang memberkahi Allah, jadi saya pun punya alaqah dalam thariqah. Sampai di Malaka ada seorang syekh thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah dan juga pengamal Idrisiyah, namanya Tuan Guru Syekh Abdul Rahman. Beliau punya zawiyah thariqah. Meminta saya untuk mensyarah salah satu sholawat, tapi seingat saya itu salawat Sidi Ahmad. Betul, ketika kita cek di kitab itu salawat nomor 7. Ya, silakan dilihat yang nomor 7. Ada azimiyah, ya, itu standar. Alhamdulillah. Dan Makassar ini salah satu pusat thariqah di Indonesia, tidak hanya Muhammadiyah, juga ada Samaniyah, Khalwatiyah. Kita beruntung, mereka lah paku-paku alam, Qutbul Alamin. Kenapa? Karena dalam hadis ditanya oleh Rasulullah SAW, disebutkan oleh Rasulullah SAW, la taqumu as-sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Hadis Imam Muslim, hadis yang sahih. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tidak ada lagi yang membaca mengatakan Allah Allah. Zikir Allah Allah itu hanya ahli thariqah yang mengatakan. Di luar thariqah memindahkan. Pada Rasulullah SAW mengatakan, oh, ternyata ada takbirnya. Betul, takbir itu boleh, tapi al-akhdhu bi zawahir khusus, ketika tidak ada kepentingan untuk membawa kepada makna yang lain, maka zahir hadis lebih utama. Maka saya berkeyakinan di mana ada ahli thariqah, di situ ada paku-paku alam. Itu yang menenangkan bumi, sehingga bumi tidak rusak secara batin, meskipun dirusak oleh manusia secara zahir. Coba yang mengatakan Allah, judul kita apa? Pentingnya berthariqah. Itu judul masih kurang keras. Wajibnya berthariqah, itu kalau buat judul gitu. Ada satu kaidah dalam ilmu usul fikih, semua kita tahu yang belajar dari Ustaz. Ma la yutimmu wajib illa bihi wa huwa wajib. Sesuatu yang tidak mungkin
Di antara kewajiban itu sempurna kecuali dengan jalan itu atau dengan menggunakannya hal itu, fahuwa wajib, maka hal pelengkap itu jadi wajib. Berangkat ke Mekah sekarang harus punya paspor, betul tak? Apakah ada di zaman Rasulullah pakai paspor? Tidak ada. Maka sekarang menjadi wajib. Meskipun itu tidak wajib secara syar'i, tapi itu wajib menjadi amal. Sholat sah tanpa wudu. Tapi apakah setiap wudu wajib sholat? Kalau bapak ini wudu wajib sholat tak? Tidak. Tapi kalau mau sholat wajib. Al-aslu fil wudu mustahab. Pada dasarnya wudu itu mustahab dianjurkan. Tapi jika dia ditempelkan kepada sholat, jika seseorang tidak sholat maka dia menjadi wajib. Saya mau tanya, mengenal Allah wajib atau tidak? Ma'rifatullah wajib? Zikir kepada Allah wajib atau sunnah? Lebih banyak perintah zikir atau perintah sholat? Sholat itu sendiri itu apa? Untuk zikir. Aqimis sholat dari zikri, surat Taha. Dirikanlah sholat untuk berzikir. Dulu sewaktu kita kecil ada latihan sholat, benar? Tapi adakah kita yang berlatih zikir? Nah, oleh karena itu sholat tidak pernah khusyuk, wajar, karena tidak pernah berlatih zikir. Padahal aqimis sholat dari zikri. Dari kecil kita hanya berlatih gerakan sholat, gerakan fi'ilnya sholat, baru fi'il al-badani, fi'il badan, belum fi'il qalbi. Kapan kita tidak berlatih qalbu untuk sholat? Jadi jawabannya sederhana. Kenapa saya belum khusyuk? Sederhana sekali. Karena Tuhan belum berzikir dengan qalb. Allah itu yang dipandang bukan cara rukuknya. Rukuk itu caranya itu difikir. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Zahir ini itu tabi' lil batin. Tubuh kita yang zahir ini, jawarih ini, dia mengikuti yang batin. Apabila yang batinnya khusyuk, maka zahirnya khusyuk. Banyaklah orang terpedaya bahwa sholat khusyuk itu mesti pakai baju gamis, pakai baju koko. Cobalah lihat, sholat pakai gamis khusyuk yang ada risih, kecuali sudah biasa. Alhamdulillah saya sudah biasa, merasa paling soleh, beda sendiri. Mungkin ada yang di sini tidak biasa orang guna serban. Coba sholat pakai serban, aneh sendiri. Bukan itu yang menyebabkan orang khusyuk. Karena di India agama Sikh pun pakai serban. Agama Sikh itu agama campuran banyak agama. Mereka pakai serban, tidak ada urusannya dengan zikrullah. Maka untuk mencapai maqasidus shalah, jadi ada namanya ilmu maqasid. Ilmu maqasid ini pertama kali dikemukakan oleh Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Apa kata beliau? Maqasidus shalah itu zikrullah. Dalilnya, ya Musa, wahai Musa, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Wahai Musa, kata Allah membenarkan dirinya kepada Musa. Maka seorang kekasih Allah pasti mendalami ini. Jika belum, ukurlah maqam kita di sisi. Wahai Musa,
sesungguhnya akulah Allah, tiada yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Fa'budni, maka kenallah aku. Fa'budni, imam tabi'in yang berguru kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas menerjemah kata fa'budni ay fa'arifni, maka kenalilah aku. Kenapa? Aslul ubudiyah ma'rifatul ma'bud. Asal dari penyembahan penghambaan kita mengenal yang disembah. Kalau bapak ibu ini tidak kenal seseorang, tidak hormat kepada dia. Kalau sudah kenal hormat, jika telah dekat jatuh cinta. Bahkan ada yang jatuh cinta walaupun kenal dari jauh. Tapi syaratnya adalah ma'rifah, mengenali siapa yang disembah. Oleh karena itu, mengenal Allah itu wajib. Cuma sayangnya kita baru mengenal Allah yang zahir-zahirnya, sifat 20 baru yang zahirnya. Belum belajar sifat 20 yang batinnya. Belum khatam ngaji ini sudah datang yang membid'ahkan. Apa kata dia? Rasulullah tidak pernah mengajarkan ini. Akhirnya apa yang terjadi? Sifat 20 tidak lolos, zikir thariqah pun belum sampai. Sebenarnya thariqah itu inisiatornya sahabat-sahabat sendiri radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, boleh juga kita sebut Sayyidina Ali alaihi salam. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu 3 hal yang boleh. Itu bukan Syiah, Rafidhah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, dullani ala aqrabit turuqi ila Allah. Ini dalil mencari thariqah itu wajib. Sunnah salafus saleh, sunnahnya para sahabat. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, dullani, tunjukkan kepadaku jalan. Jalan yang mana? Aqrabut turuqi, yang paling dekat kepada Allah, ila Allah. Itu Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Rasulullah SAW menjawab di hadis panjang, kita pendek saja. Qala Rasulullah SAW, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah ada kasih umum. Dalam riwayat hadis-hadis musalsal inda ahli hadis dan ahli turuq sufiyah, disebutlah salah satu kaifiatnya. Itu yang disebut tawqin. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, kalau zikrullah aku sudah tahu, tapi tekniknya bagaimana? Maka dari hadis Imam Hakim ditanya oleh Rasulullah, hal fikum gharib, adakah orang asing? Lalu kata para sahabat, tidak wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mentalkinkan mereka baca La ilaha illallah. Nanti minta talkinnya kepada Kiai Bahadur. Ya, ada mursyid kita di sini, tampil kepada beliau. Dibaca oleh Rasulullah 3 kali La ilaha illallah, diikuti Sayyidina Ali 3 kali. Itu dalil talqin. Di riwayat Imam Al-Qushashi Al-Qurani dan imam-imam lain yang menyebutkan dalam hadis musalsal yang bersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? Ghammid ainaik, pejamkan matamu wahai Ali. Pejamkan mata, itu teknik. Wa qul, katakan Allah
menyebut nama Allah, 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 Rahman, 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 Rahim, Rahim, itu beda. Nah, ada orang berani mengadu kalam Nabi dengan kalam makhluk selain Rasulullah SAW. Sejak kapan kalam Rasulullah ditimbang dengan kalam ulama? Sejak kapan kalam Nabi ditolak karena ada ulama yang menolak? Jika dia tidak faham, dia tolak. Bukan berarti kemudian kita ikut dia. Apakah lebih tinggi pangkat Syekhul Islam daripada Rasulullah Nabiullah? Tidak. Lebih tinggi Rasulullah SAW. Walaupun ada 1000 Syekhul Islam membid'ahkan ini bukanlah bid'ah. Ya. Itu zikir ada semua. Dan siapa yang bertanya? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali makanya dipanggil oleh Rasulullah dalam sebutan Babul Ilm. Apa sebutannya? Babul Ilm. Ana Madinatul Ilmi wa ahlihi babuha. Akulah kota ilmu. Bayangkan kota Makassar. Di situ ada mall, ada hotel, ada masjid, ada pasar. Pasar apa tadi namanya? Pasar teror. Tapi saya tidak ketemu teror dari tadi. Ada pasar, ada tempat rekreasi, ada toko-toko, macam-macam. Ada resto, betul ya? Ada rumah, ada jalan, ada pantai, ada masjid, semuanya ada. Ada kampus. Coba bayangkan. Rasulullah itu Madinatul Ilm, kota ilmu, tapi pintunya adalah Sayyidina Ali. Ini dalil kuat, ini bukan dalil Syiah, ini dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa pintu masuk kepada baginda Rasulullah SAW itu harus bersahabat kepada sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi yang paling lama mengajar itu adalah sahabat Nabi yang paling muda dan menjadi khalifah keempat, paling muda. Itulah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka ada riwayat dalam riwayat Abu Nu'aym, kullu sanadin inqata'a ila sanadin. Semua sanad ilmu terputus kecuali sanadku. Kullu nasabin inqata'a ila nasabi. Semua nasab terputus kecuali nasabku. Apa kata Sayyidina Abu Hanifah, Imam Hanafi kata kita, laula Ja'far la halaka Nu'man bin Thabit. Kalau bukanlah karena Ja'far, itu Ja'far as-Sadiq, anak dari Muhammad bin Bakr bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali karramallahu wajhah, la halaka Nu'man. Tentu imam mazhab pertama yang kita masyhurkan sekarang, Imam Abu Hanifah Hanafi, apa kata beliau? Halaka Nu'man. Abu Hanifah yang bernama kecil Nu'man pasti binasa. Apa yang diajarkan Sayyidina Ja'far? Salah satunya zikir la ilaha illallah, Allah dan salawat kepada Rasulullah SAW. Begitu juga kata Imam Malik, karena berkah diajari oleh Sayyidina Ja'far. Imam Malik kata beliau, ma bintu laylan illa ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Abu Nu'aym, tidaklah aku tertidur istirahat malam hari kecuali aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik beliau wafat tahun 179. Berapa wafatnya? 179. Dan perkirakan lahirnya di akhir abad pertama. Karena dulu tidak ada KTP, jadi tidak bisa ditebak kapan lahirnya secara pasti.
tidak bertemu dengan jasad Rasulullah SAW, tapi karena terhubung kepada mursyid, rohani mursyid ini terhubung kepada gurunya, gurunya terhubung kepada Rasulullah SAW. Maka sang murid yang bernama Malik bin Anas setiap malam bermimpi bertemu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya tidak heran jika ada orang mimpi Rasulullah SAW setiap malam. Itu mungkin saja. Saya bertemu juga seorang habib di Kalimantan. Dia punya anak. Anaknya mengaku hampir setiap malam bertemu Rasulullah SAW. Saya percaya. Tapi percaya ini tidak terlalu iman. Percaya ukhuwah bahwa ini mungkinul wujud, mungkinul ukhuwah, mungkin terjadi. Secara ilmu akidah mungkin atau tidak? Mungkin. Kenapa ada orang menolak? Karena tidak lolos jadi akidah. Apalagi yang sudah jadi kiai, tidak bertemu Rasulullah secara rohani. Faltuhasib nafsa, hisablah dirimu. Tidak usah repot-repot untuk mengukur orang lain. Ada kiai tidak pernah mimpi ketemu Rasulullah SAW, atau dia pernah sekali-sekali lalu mengingkari orang yang berkali-kali. Apa kata dia? Halu, kau halu. Dia tidak lihat, dia tuduh orang yang halu. Itulah halu yang sebenarnya. Sungguh saya, Imam Ghazali di dalam Al-Munqiz min ad-Dhalal mengatakan, ahlullah jika qalbunya sudah usul, mereka dapat izin yarawna Rabbahum, bertemu Allah. Yarawna malaika. Kalau di teks itu kalimatnya yarawna arwahal anbiya wal malaika, bukan Rabbah. Mereka diizinkan melihat arwah-arwah yang sudah wafat, para nabi, para malaikat. Itu mungkin. Dalilnya adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Abdullah bin Abbas 2 kali bertemu Jibril. Apakah Sayyidina Abdullah seorang nabi? Tidak. Maka liqa'u Sayyidina Jibril la yaqtadi nubuwah. Pertemuan dengan Sayyidina Jibril bukan berarti nabi. Apakah Sayyidina Jibril tidak turun lagi? Masih turun. Tapi turunnya tidak bawa wahyu. Wahyu sudah selesai. Jadi kalau ada orang Makassar kan dapat wahyu dari Sayyidina Jibril, ini orang Makassar dapat prestasi dari Nabi di Makassar. Nabi keberapa itu? Di Jakarta sudah ada Nabi ke-26, Ahmad Musoke. Di sini ada lagi. Ada lagi Nabi ke-27. Pengalaman batin tidak membuat seseorang jadi nabi, kecuali Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelum beliau. Jadi kalau hari ini kita mengalami sesuatu, itu bukan nabi, berarti benar Anda pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau ada tanya jawab kan? Langsung aja ya. Langsung aja dulu ya. Nanti biar diatur oleh beliau. Bagian terakhir sebelum ada diskusi, seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Jadi ternyata sahabat-sahabat ini cerdas. Kalau datang kepada baginda Rasulullah SAW, beliau itu bertanya jalan paling mudah kepada Allah. Kata seorang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Rasulullah, syariat Islam sungguh berat bagi saya, banyak sekali.
tunjuk ajar kepada wahai Rasulullah jalan paling pendek, paling mudah. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka radban bidzikri. Hendaklah senantiasa lisanmu basah menyebut nama Allah. Lisan itu terbagi dua. Bahkan beberapa ulama bagi lagi ketiga. Ada lisan badan, ada lisan akal, ada lisan qalb. Lisan badan ini dia untuk mengecap rasa dan untuk berkata-kata. Sedangkan lisan yang akal untuk mempertanyakan sesuatu. Jadi kenapa orang-orang kita kritis? Karena dia punya lisan akal. Dan yang ketiga ada lisan qalb. Lisan qalb, lidah dikunci, mata dipejam, tapi di qalbu kok ada yang berbicara. Apakah dia mengatakan Allah, dia mengatakan senang, sedih? Pernahkah kita melihat seseorang lalu kita katakan saya suka, saya senang kepadamu, tapi lisan tidak berlafaz, tidak berkata? Pernah? Atau terlalu sering? Siapakah yang berkalam? Itu lisan qalb. Itulah aslul lisan. Lisan yang paling asal. Apabila hendak berzikir dengan lisan ini, mulailah dengan lisan qalb. Itulah kenapa Imam Abu Bakar Asy-Syibli, murid Imam Junaid, ketika sakaratul maut, beliau membaca dengan lisan qalbunya, lalu diterjemahkan lisan zahirnya. Allah, Allah, Allah. Kata muridnya, ya sayyidi, qul la ilaha illallah. Kata si murid tidak sampai makomnya kepada makom gurunya. Wahai tuan syekh, jangan baca Allah, baca la ilaha illallah. Apa kata Syibli? Wahai muridku, aku sudah tenggelam dalam bahar kalimah la ilaha illallah. Sekarang sudah sampai ujungnya, yaitu Allah, Allah. Muridnya merinding, tidak mampu berkata-kata. Coba lihat ayat kursi, Allahu la ilaha illa hu. Allah baru la ilaha illa hu. Isbatkan dulu nama Allah, baru nafikan la ilaha selainnya, lalu hujamkan lagi illallah. Jika dalam qalbu sudah isbat, sudah tetap nama Allah, lalu kita baca la ilaha illallah dengan menghujam, ketemulah kalimat yang di dalam ini dengan kalimat yang di lisan ini. Jika dua kalimat bertemu, terbitlah cahaya. Itulah cahaya nurullah, cahaya nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita beruntung ada orang-orang yang mengajarkan zikir di sini, ya. Jadi jangan malu-malu lagi, jangan malas-malas lagi datang ke zawiyah beliau, ya. Ada kalau selera, orang-orang itu selera seperti naik pesawat. Ada batik air, ada Garuda, ada Citylink, ada yang transit dulu, ada yang langsung. Sidi Ahmad Al-Idrisi, beliau itu awalnya Syazili, Khalwati, Qadiri, Sohrawati, semua thariqah di zaman itu ada, beliau ambil. Lalu kata beliau dalam satu manaqibnya disebutkan, fara'aitu Sayyidana Baniya Khadir alaihi salam. Lalu aku bertemu Sayyidina Khadir alaihi salam. Khalaqanani, di sampingnya ada Rasulullah. Rasulullah menyuruh dia, Khidir, talqinkan Sidi Ahmad. Maka ditalqinlah Sidi Ahmad. Siapa yang mentalqin?
Khidir dan Yahya Mulkan alaihissalam. Maka disebutlah tariqah beliau awalnya Khidiriyah. Apa awalnya? Itulah awal beliau terlepas dari taklid dalam tariqah. Jadi tariqah itu juga ada taklidnya, ada intibahnya, lalu ada mujtahid mutlaknya. Dan Sidi Ahmad sudah sampai kepada derajat mutlak. Lalu rohaninya naik, rohaninya sudah kuat, maka diizinkan oleh Allah SWT rohaniahnya bertemu rohaniah Rasulullah SAW. Di sampingnya ada rohaniah Sayyidina Khidir. Falaqadani Rasulullah SAW, kata Sidi Ahmad. Lalu Rasulullah langsung bertalqin. Itulah sebabnya bernamalah tariqah Sidi Ahmad ini dengan tariqah Al-Muhammadiyah. Sebagaimana ditulis dalam kumpulan sanad Sidi Syekh Muhammad Ali As-Sanusi, murid langsung Al-Qutub Al-Kabir yang mengambil ilmu daripada Sidi Ahmad. Apa kata beliau? Guru Sidi Ahmad menyebut tariqah ini boleh disebut Ahmadi, boleh disebut Muhammadi, boleh disebut Khidri. Tahun lalu ketika saya mendeklarasikan itu di hadapan jamaah, rekamannya dipotong-potong oleh orang tariqah juga, yang kemudian tidak percaya bahwa itu ada. Apa kata saya dulu? Saya melemburkan semua tariqah saya kepada Al-Muhammadi. Al-Muhammadi berarti ruhnya bersatu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samad yang lebih awal sedikit daripada Sidi Ahmad pun juga sama, tidak menyebut tariqahnya Samaniyah, menyebut tariqahnya apa? At-Tariqah Al-Muhammadiyah, karena rohaninya bersatu kepada Rasulullah SAW langsung. Jadi kapan kita boleh menyebut diri kita Muhammadiyah secara mutlak, secara tariqah Al-Muhammadi? Apabila rohani sudah bertemu rohani Rasulullah SAW, dibimbing beliau, ditalqin beliau. Proteslah kawan kita, Ustaz, kata orang kasar, Ustaz Muhammad sudah mati. Belum ajar juga. Kalau Umar hidup, kau dipenggal itu. Untuk Sayyidina Umar sudah wafat. Tahukah kita ayat ini? Pasti sudah tahu. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah engkau berkata bahwa orang yang wafat di jalan Allah itu mati. Tidak boleh, itu ada. Ini Allah yang melarang. Al-aslu fil amri litahrim. Pada dasarnya larangan itu haram. Kenapa hanya pada hukum-hukum zahir diterapkan, pada hukum batin tidak diterapkan? Ini tidak adil dalam merumuskan hukum. Bal ahya'un inda rabbihim, tapi mereka hidup di sisi Allah. Yurzaqun, selalu dapat rezeki. Rezekinya Allah ma'rifatullah, rezekinya badan, makan, minum, duit. Tapi di sana rezeki mereka adalah asrar ma'rifat. Disebut al-faid ar-rabbani. Apa sebutannya? Al-faid ar-rabbani, limpahan uluhiyah Allah. Itulah yang mengalir kepada awliya. Kenapa kita kemudian bernisbat bertariqah kepada mereka? Supaya kita kebahagiaan limpahan-limpahan rabbaniyah uluhiyah. Itu sebenarnya. Maka Bapak Ibu Tuhan yang bukan Allah, yang wafat itu cuma tubuh Sayyidina Muhammad bin Abdullah, sedangkan ruhnya masih hidup. Jika para aulia syuhada
hidup. Kenapa roh para anbiya tidak hidup? Apakah lebih mulia para syuhada daripada anbiya? Tidak, tentu lebih mulia para anbiya. Makom tertinggi para anbiya itu makom terendah para anbiya. Wali-wali makom tertinggi apa? Itu masih setingkat di bawah nabi yang paling rendah makomnya. Maka beruntunglah orang-orang yang terhubung kepada masyayikh-masyayikh thariqah. Apakah thariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Samaniyah, mobil khusus di tempat ini Sidi Ahmad. Thariqahnya jadi pendek, harusnya 37, 38, 40. Sangat syekh melalui Sidi Ahmad cuma beberapa orang. Tuan guru berapa? Sangat beliau ada 9, 10, 14. Dan dahsyatnya Thariqah Idrisiyah itu kebanyakan khadim thariqahnya orang-orang alim, kebanyakan minimal alim fil qulub, ya, qalbunya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Barangkali itu silakan jika ada muzakarah. Allah. Kita batasi 3 penanya saja karena kita terbatasi oleh waktu. Yang pertama tadi, jadi saya orang yang saya coba mencari tentang Tuhan melalui ilmu pertanyaan saya. Yang kedua, saya terlalu berani menyampaikan bahwa apapun ilmu kita, Al-Quran harus hadir menjadi sumber inspirasi, sumber konfirmasi, dan sumber integrasi dari seluruh ilmu. Apakah ini analog tadi yang disampaikan? Karena saya coba sarankan sekarang bahwa kehebatan manusia ketika dia memiliki 3 kesadaran. Yang pertama adalah kesadaran faktual indra, tadi mungkin itu bahasa lisan. Kemudian kedua adalah kesadaran ilmiah, rasional, dan mungkin mudah-mudahan Allah dengan kata kalbu. Kemudian harus memiliki kesadaran spiritual. Ketiganya ini kalau menurut saya harus hadir bersama, menghadirkan suatu pemikiran. Yang terakhir, tolong saya dikoreksi. Kalau saya menggunakan Al-Quran untuk menjadi motivasi minimal untuk diri saya, apakah keliru? Misalnya, saya katakan sekarang, potensi dasarnya manusia hadir di permukaan bumi ini sama. Karena semuanya kita berasal dari satu ini biologi yang disebut dengan stem cell data sinkron. Kemudian itu kan ruh dari Tuhan yang sama. Sehingga saya katakan begini, yang membedakan nanti kemampuan kita untuk memanfaatkan sama luar besar Tuhan itu. Jadi saya pengen ketiga, tapi saya katakan potensi dasarnya manusia sama. Tolong saya dikoreksi yang kalau saya keliru. Jadi saya gunakan ayat untuk memberikan motivasi kepada orang bahwa Anda semua orang hebat, semua memiliki sifat jujur, tetapi tidak mungkin maha jujur. Makin banyak sifat mulia Tuhan di Al-Quran, makin hebat terus. Tolong dikoreksi bagi kami terlalu berani menolak pertanyaan itu. Bagaimana mencoba mengkaji Al-Quran secara tekstual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertanyaan selanjutnya. Silakan. Termasuk pembahasan. Sahabat. Ya, Nama saya Burhan Udin. Kalau di dalam Burhan. Pertanyaan saya langsung saja ke Ustaz. Soal haikal ma'rifah ya, yang selalu sih Ustaz. Ini pemahamannya sembarang waktu atau tertentu. Yang kedua, Pak Ustaz selalu mengamalkan bahwa bahagia satu nafas. Ya, saya sudah lama terapkan, jalankan. Terus kemudian Pak Ustaz, satu nafas 4 kali itu takbir sampai amin, satu nafas. Saya sudah jalankan sudah lama, Pak Ustaz.
Tapi yang saya mau tanyakan, apakah satu nafas ini langsung kepada Baitullah ataukah kita tersebar ke 7 anggota tubuh, mulai dari tadi rahmatan lil alamin, rabbani, rahmani, idofi, ruhul kudus, rohani dan jasmani. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Kalau soal tadi Pak Ustaz bahwa kalbu itu kalau sesuai dengan tidur Pak Ustaz, jalan sendiri itu asal husna sampai kepada asal khairul ini sampai kepada sahabat baru tidur. Tertidur sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Yang terakhir, wakil saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Halimah Madali dari Alumni Pondok Pesantren An-Nahdah, Makassar. Pertanyaan saya, kalau dari kaum perempuan kan Ustaz, di saat kita haid atau lagi tidak salah, dalam fikih itu kita dalam keadaan kotor ya. Ada hadis yang mengatakan bahwa jauhilah wanita yang dalam keadaan haid. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau dari segi batiniah, betul-betul pada saat wanita itu haid memang terasa jauh dari Sang Pencipta, karena kita sudah tidak salah, kita tidak mengaji. Jadi pertanyaan saya, zikir-zikir apa yang bisa dilaksanakan oleh kaum wanita pada saat haid supaya batiniahnya tetap merasa dekat sama Allah. Walau hadilah siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bergizi semua ya. Pertanyaan profesor, pertanyaan insinyur pertanian. Stem cell itu permisalannya dalam ilmu huruf adalah titik di bawah ba. Paham ya? Stem cell aslu kulli syai, dialah asal segala sesuatu. Nantilah kalau waktu panjang ada satu sholawat di sini Ahmad itu menjelaskan tentang sholawat an-nuqtah tahtal ba, titik di bawah ba. Itu sholawatnya Sidi Ahmad yang beliau terima dari Sayyidina Al-Khidir alaihi salatu wassalam. Itu ilmunya Sayyidina Al-Khidir. Jadi sebenarnya thariqah Kiai Baharuddin ini thariqah yang paling nyeleneh, ya, paling berani mengatakan bersanad kepada Sayyidina Khidir, berlangsung kepada ruhaniyah Rasulullah SAW. Dan kita tidak perlu malu. Di akhir surat Ad-Duha apa perintahnya? Amma bi ni'mati rabbika fahadits. Terhadap nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Kita boleh cerita tentang mimpi sepantasnya, boleh cerita tentang pertemuan rohani sesuai dengan kemasannya. Mesti dikemas dengan dalil, dikemas dengan analog dan kias. Jadi dalam ilmu biologi ada kedokteran stem cell. Itu ada nggak pohonnya yang mirip dengan stem cell yang jadi obat segala sesuatu itu ada? Apa? Galur. Ya, ada. Atau seperti habatus sauda, kan? Wallahu a'lam, nanti bapak cari sendiri ya. Allahumma sholli alaihi. Dan betul kita mesti punya kecerdasan 3 sekaligus. Tapi pertanyaannya, kalau Pak Prof jadi profesor di kampus, ada kampusnya. Untuk mencerdaskan rohani, mana kampusnya? Siapa rektornya? Siapa dekannya? Siapa dosennya? Itulah thariqah. Di Indonesia banyak murid, banyak kiainya. Tapi yang dikejar bukan kampusnya, bukan bangunannya. Siapa guru besarnya, siapa doktornya, siapa kiai di situ.
pesantren aja kitabnya sama, yang berlainan adalah kitab, bukan, yang berlainan adalah mursyidnya siapa. Ya, jadi carilah yang sesuai dengan panduan rohani kita. Mesti oleh karena itu wajib bertorikoh. Kenapa? Sekolah Bapak Ibu nanti nggak ditanya. Itu gelar-gelar saya itu, wah aja itu nggak usah dipakai juga. Malu saya dibaca-baca gitu. Langsung saja Ar-Razi nggak dibawa. Kalaupun ditulis coba sampai di baju nisan, nggak berlaku di dalam kubur. Maka mesti cari gelar di dalam kubur. Gelar-gelar ma'rifat Allah yang kasih. Itulah yang disebut oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, yang selalu dikutip dan dinukil oleh Sidi Ahmad. Apa kata beliau dalam kitab Hudnya? Seorang murid jika dia mujahadah, maka dia menjadi murad. Maka ada namanya isim murad, ada isim murid. Nama murad, nama murad ini Allah lah yang kasih tahu melalui malaikatkah, nabikah, para awliyakah, dan namanya banyak. La ya'lamu illallah. Saking banyaknya hanya Allah yang tahu berapa banyak namanya. Maka belum lama ini saya dari Kalimantan Selatan, ada Tuan Guru Jaro. Dia punya mursyid Thariqah Rifaiyah, dan di Turki orang Suriah pindah ke Turki. Kita video call, itu mursyid yang menunjukkan ada nama-nama sekitar 100 nama Sidi Ahmad Ar-Rifai yang tertulis di kitab, lalu dibuatkan kaligrafi besar. Ada nama-nama, itu nama di alam sana. Oh, dokter saya nggak laku, jadi nanti Mukarnaka nggak nanya hidup terus. Kamu tamat di mana? Dalam negeri, luar negeri. Sudah khatamkah kutub sittah yang katanya? Kamu mursyid thariqah nggak ditanya. Pertanyaannya apa? Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Apa kata Imam Sya'rani? Kalau kau ditanya, tidak ada yang membackup-mu, memberi syafaat, bagaimana cara kau menjawab? Maka siapa yang menjamin? Itu yang disebut Abu Ruh, bapak rohani. Mesti punya bapak rohani. Nanti dia menunggu kita di sana. Kalau bapak rohaninya wali-wali besar, yang ditanya cukup walinya. Apa kata sang wali? Itu murid saya, jangan diganggu Tuhan. Malaikat bukan lagi. Tanya ke saya saja. Itu disebut syafaat salihin, dan itu hakiki. Itu bukan khayali, hissi, bukan halu, bukan. Ya, ini faedah makruh. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ilmu ini mahal, tidak dapat dibeli. Seandainya mau Pak Prof dari S1 sampai S3 udah habis berapa puluh juta atau ratusan juta Pak Prof, ratusan juta barangkali untuk biaya penelitian, untuk ini telah bayar segala macam. Kita ini kalau mau bayar satu talqin 1 juta, saya jadi konglomerat di Indonesia. Karena yang minta talqin banyak dari mana-mana. Tapi ittabi'u man la yas'alukum ajra, kami ditegur oleh Allah. Ikuti orang yang tidak bertarif, yang jika diberi tidak menolak, tapi tidak bertarif. Tidak boleh bertarifkan namamu, karena nama ini berat, lebih berat daripada semua harta yang dimiliki orang kaya di Indonesia. Jadi jangan kau hargai gurumu dengan mahal-mahal, tapi tahadu, saling berbagi hadiahlah, engkau akan saling mencinta. Ya. Guru beri hadiah ilmu, kita beri hadiah beliau fasilitas.
Seperti itu sikap berguru. Bahagiakan dia di dunia dan tidak akan berkata, ya Rabbi, dia telah menyokongku mengajarkan namamu, dia telah membantuku mengenalkan Engkau kepada makhluk Allah. Itu murid-murid berjuang akan didahulukan oleh gurunya. Jadi harus punya guru. Oh, saya bisa sendiri, coba aja bisa sendiri. Saya sudah ketemu orang 70 tahun umurnya, katanya alim baca kitab, tapi hatta al-yawm ma ya'rif kaifa yadhkurullah. Sampai sekarang dia tidak tahu cara zikir yang sebenarnya. Karena lisannya akan keluh. Orang stroke bisa nggak baca nama Allah? Nggak bisa. Nggak bisa. Nunggu stroke, nunggu badan ini lemah semua atau lemah semua. Jangan ditunggu lagi. Segera cari yang mengajarkan zikir, tidak hanya dengan lisan lagi, tapi sudah mengajar dengan qalbu dan rohani. Seandainya nanti nasib sebagian bapak-bapak ini separuh badannya lemah, tapi qalbunya tidak lemah, ya. Jadi nggak usah khawatir. Dunia itu seperti ini. Di dunia ada bapak jasmani, maka di sana harus ada bapak rohani. Bapak jasmani yang tanggung hidup kita di dunia, bapak rohani yang tanggung hidup kita di akhirat. Dan hakikat bapak rohani adalah Sayyidul Anbiya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 tadi apa? Oh, haikal ma'arif. Kapan bacanya? Ya, haikal ma'rifat, ma'arif sama. Haikal ma'arif jamak dari ma'rifat. Itu adalah ringkasan dari ilmu-ilmu ma'rifat dari ratusan kitab. Dari ratusan kitab muncullah 4 lafaz. Ternyata mudah ngaji ma'rifat. Ya. Usul ma'rifat, pokok ma'rifat pertama, ma'rifatullahil ahad. Ahadullah. Apa dalilnya? Qul huwallahu ahad. Ini penjelasan dalil. Yang kedua, Ahmadullah. Fa idza sawaituhu nafakhtu fihi min ruhi. Begitu di banyak surat Shad dan lain-lainnya. Apabila aku telah sempurnakan jasadnya manusia, aku tiupkan min ruhi, min sebagian ibtidai dari ruhi, rohku. Kalau belajar ilmu haikal ma'arif, rohku di situ bukan berarti zatku. Rohku ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Maka semua ruh kita adalah pancaran dari ruh Ahmad. Lalu Muhammad Habibullah, Muhammad Nurullah. Ruh itu dibungkuslah dengan wadah namanya cahaya, namanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya banyak. Allahu nur samawati wal ardh, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Sudah kita syarah kemarin pagi di Masjid Raya, ya. Tapi semoga suaranya tidak jelas, karena itu ilmu amsal agak rumit kalau didengarkan rekamannya, mesti hadir langsung, ya. Karena di dalamnya ada tafsir amsal dan tafsir isyari. Lalu yang terakhir, Nabi SAW mengatakan bahwa nanti di akhir zaman akan muncul Al-Mahdi. Siapakah dia? Min waladi Fatimah. Dia keturunan zuriat Nabi SAW dari jalur Fatimah. Ismuhu ismi, isimnya isimku. Isim itu nama rohani, apapun lah, bukan nama KTP. Itu sama dengan nama. Isim bermakna ketinggian rohani, manzilah rohani, tanda-tanda rohani. Maka itulah puncak daripada ma'rifat akhir zaman. Saya tidak tahu apakah kita nanti akan
tua dalam beliau, Al-Imam Al-Mahdi. Siapa yang dipanjangkan umurnya, semoga Allah bimbing supaya tidak salah. Ada yang salah nanti menganggap Ad-Dajjal sebagai Al-Mahdi. Nauzubillah min dzalik. Di saat itu pasar ini sudah berada. Itu Dajjal bisa berkalam dengan alam. Dikatakan hujan, dikatakan berhenti hujan. Di saat itu keluarlah Masih Isa bersama Al-Imam Mahdi. Apa kata pohon-pohon? Wahai orang Islam, di sini ada musuh Allah. Itu pohon-pohon berkalam. Tentu bisa bayangkan pohon berkalam. Kita dengar pakai telinga ini? Enggak. Dalam pohon itu ada ruh nabati atau ruh idhaf, sama artinya. Ruh itu yang berkalam. Jika tidak mengenal ruh idhafi di dalam diri, tidak mengenal ruh kursi dalam diri, tidak akan mampu berdialog dengan alam. Ya. Tapi ada jalan pintas yang tenang saja. Banyak-banyak salawat kepada Abul Arwah, salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ruhan. Baca Haikal Ma'arif kapan saja, tapi afdolnya pada sholat. Mengenai Al-Fatihah satu nafas, itu adalah ijazah Al-Fatihah musalsal yang saya dapat dari ahli-ahli Quran yang bersandar kepada Rasulullah SAW, bahwa membaca Al-Fatihah satu nafas, tapi dengan syarat tidak mengurangi hak-hak hurufnya, makharijul hurufnya, matnya, tidak memanjangkan yang pendek, memendekkan yang panjang. Di situ ada asrar rahasianya. Meskipun orang-orang yang juhal, yang jahil tidak tahu, lalu membid'ahkan baca Fatihah satu nafas, karena kita tidak ikut mereka. Dan itu bagus, lebih banyak bagus. Mampu satu nafas. Kenapa kita katakan begitu? Karena paru-paru ini lebih banyak ganggu. Coba dari tadi bapak-bapak ini nafas cuma sedikit langsung buang, betul? Padahal kalau kita cuma nafas perpanjang, coba 1, 2, 3. Panjang tak? Panjang. Itu baru cepat sehatnya. Saya dari kemarin latihan terus, sehingga cuma semalam langsung flu kita kental. Alhamdulillah sekarang sudah bisa berbicara. Tadinya sakitnya bukan lain. Saya tidak yakin bisa memberi ceramah subuh pagi ini, tapi barokah zikir anfas Allah izinkan. Alhamdulillah. Jadi silakan diamalkan pada salat dan dibaca Fatihah sekali. Tadi ada Bu Halimah. Sebelum mungkin yang terakhir, ya sekaligus nanti di akhir jamaah yang tidak sempat bertani minta ada talqin zikir khusus dari talqin zikir minta kepada guru Baharudin. Ya, kecuali kursi izin nanti jangan sekarang ya, ini baru sekali ke Makassar. Talqin itu tidak diobrol, talqin itu dijemput. Ya, kecuali saya sudah merasa Makassar jadi rumah saya. Kalau sudah jadi rumah saya baru saya talqin. Tapi kita punya adab, kita tidak boleh ambil duit orang. Maka saya tidak membaiat, tapi hanya bertalqin. Karena baiat si jamaah mesti ikut meninggalkan musim yang lain. Tapi kalau talqin saja tanpa baiat boleh. Ya, nantilah kalau saya datang lagi. Ya. Insya Allah nanti ambil saja dari beliau jauh-jauh, karena beliau tidak masuk YouTube terus aku tidak mau talqin. Jangan begitu. Ya, talqin itu otoritas hak yang
diberikan oleh ahli talqin sebelumnya. Dari ahli talqin terus bersambung kepada Rasulullah SAW. Maka ambil dari kursi. Nanti setelah ambil dari beliau, baru boleh ambil dari saya. Ya, namanya tabarruk, mengambil berkah. Kalau mau suruh, mau hormat boleh, baru namanya murid, bukan tabarruk. Gitu ya, untuk talqin sabar, jangan nafsu ditalqin. Zikir itu suci, nafsu itu kotor. Jika kita bernafsu untuk talqin, rasanya hambar. Paham? Ya? Wah, dia orang Makassar, saya orang dari Jakarta, yang begitu. Sama saja. Yang penting terhubung kepada Rasulullah SAW. Pertanyaan dari Bu Halimah, ya. Ternyata santri juga, alumni pesantren An-Nahdhah, ya. Saya jawab dalam riwayat hadis Nabi Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri sedang junub. Orang dulu junub jalan-jalan, belum mandi karena air sulit. Ketika jalan-jalan, ketemu baginda Rasulullah SAW. Rasulullah biasa tangannya dahulu. Nah, ini Rasulullah. Kalau kita kan nggak, ya siapa? Beda faham sedikit, cuma karena masalah cingkrang tidak cingkrang sudah tidak Assalamualaikum. Betapa tidak sunnah kita. Cuma beda thariqah itu sudah tidak salah. Cuma karena jenggotnya tidak panjang kita tidak salah. Cuma karena dia baca Sayyidina kita tidak salah. Mana sunnah Nabi Muhammad SAW ketika keluar bertemu tidak tanya dulu kamu salafi atau wahabi atau cuma tabligh atau thariqah, tidak tanya dulu. Karena dulu belum ada itu. Nabi langsung tangannya baca salam, lalu tangannya dikeluarkan. Apa kata Abu Hurairah? Di kejadian yang kedua, Abu Sa'id Al-Khudri, wahai Rasulullah, aku sudah junub, gak mau salaman. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Yang menjunubkan bukan tangan, maksudnya yang kotor bukan tangan. Akhirnya dikeluarkan tangannya. Tapi di riwayat yang lain ada sahabat tidak mau keluarkan tangannya karena Rasulullah suci, tidak pantas disentuh oleh orang yang sedang belum suci. Maka boleh saya jawab juga, Bu Halimah, ya? Yang kotor kan bukan kolbu. Apakah kolbu berhaid? Adakah kolbu haid? Tidak. Ruh saya, ruh kita tidak laki, tidak perempuan. Kenapa? Dia adalah asalnya cahaya. Dia, ruh itu di atasnya malaikat. Malaikat itu nur. Malaikat itu punya ruh yang sama dengan kita. Tubuh malaikat tubuh cahaya. Tubuh kita, tubuh turabi, tini, tanah. Yang haid itu tubuh tanah. Sedangkan rohani tidak pernah haid. Jadi adakah zikir selama haid? Ada. Zikir-zikir selain Quran, salawat, lafaz-lafaz zikir maksurat, dan yang paling penting zikir khafi, zikir qalbi. Maka pelajari zikir qalbi. Zikir qalbi tidak dipelajari di pesantren. Tidak ada juga di UI dia coba tanya orang UI dia ada zikir qalbi. Walaupun Allah 10 kali tidak akan dapat zikir qalbi. Ya. Zikir qalbi mesti belajar kepada dokter rohani, ahli zikir. Barangkali itu sudah 6:30. Ya. Semoga bermanfaat. Semoga yang hadir diberkahi Allah SWT. Ya. Doakan kami istiqamah di jalan Allah SWT. Allah jadilah kullu salihah. Al-Fatihah. Demikian luar biasa, sesungguhnya kami semua masih mengingat, tapi karena waktu kita sangat terbatas, Buya akan ada acara
Jadi kita cukupkan sampai di sini. Mungkin kita meminta Buya untuk memimpin doa. Silakan dulu. Baik, mari kita baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikuti maknanya, ya Allah, aku bersaksi diriku, tubuhku adalah ciptaan Engkau. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai baginda Rasulullah, terimalah kami sebagai umat. Tiadalah diri kami kecuali bersumber dari Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Habibullah, Muhammad Nurullah, Al-Mahdi Khalifatullah, Ya
sampaikan salam dari akal kami kepada akal Rasulullah SAW. Sampaikan salam dari jasad kami kepada jasad mulia baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, ya hanya Engkaulah yang Maha Esa. Hapuskanlah ya Allah rahmat-Mu kepada Sayyidina Ahmad. Limpahkan cahaya-Mu kepada Sayyidina Muhammad, dan sempurnakan rohani kami dengan Al-Mahdi Khalifatuka ya Allah ya Ahmad. Allahumma ya Allah ya Muqallibal Qulub, ya Allah, qalbu kami selalu goyah, hati kami selalu berubah-ubah, diri kami sulit istiqomah. Hanya Engkaulah ya Allah yang menetapkan qalbu kami. Maka ya Allah yang Maha Abadi, yang Maha Tetap, tetapkan hati kami bersama Engkau. Jika Engkau hendak ubah hati kami ya Allah, ubahlah menjadi lebih taat kepada Engkau ya Allah, menjadi lebih rindu kepada Rasulullah SAW. Allahumma ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Ghaffar ighfir zawahirana, ya Ghafur ighfir bawatina. Ya Allah, ampunilah dosa kami yang zahir, yang tampak pada mata, telinga, kaki, tangan, kemaluan kami. Ampuni juga ya Allah dosa yang tersembunyi di dalam dada kami, dosa musuh hati kami, dosa iri dengki kami, dosa kami yang suka marah, suka emosi, dosa kami yang masih kurang baik kepada keluarga kami, yang masih kurang ihsan, kurang berbakti kepada orang tua kami, yang masih kurang baik mendidik anak-anak kami, yang masih belum baik kepada tetangga-tetangga kami. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Terlebih ya Allah, ada dosa kesombongan di dalam batin kami. Ampunkan dosa merasa lebih alim daripada orang lain, dosa merasa lebih suci daripada orang di samping. Allahumma ya Allah, ya man huwa alim bidhati sudur, wahai yang mengetahui semua amal kami, ustur auratina bisitrikal jamal. Tutuplah ya Allah aib-aib kami dengan keindahan sifat-sifat jamaliyah. Allahumma ya Allah, betapa sulitnya mengatur hati kami jika Engkau tidak membimbing kami ya Allah. Betapa sulitnya mengatur hawa nafsu kami jika Engkau tidak menundukkannya ya Allah. Maka a'inna ya Rabbana ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pagi ini kami memohon ya Allah, di masjid tempat menyembah-Mu ya Allah, tundukkanlah batin kami, hawa nafsu kami kepada Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah ya Nur, ya Nur, wahai pemilik cahaya, hati kami penuh gelap ya Allah. Gelap karena dosa, gelap karena banyak maksiat, gelap karena penyakit-penyakit hati dan suuzon kepada makhluk-makhluk-Mu ya Allah. Maka pagi ini ya Allah, nawwir qulubana binurika. Tolong ya Allah, limpahkanlah cahaya-Mu ke dalam hati kami yang gelap. Limpahkanlah rahmat-Mu ke dalam qalbu kami yang keras. Limpahkanlah ma'rifat-Mu ke dalam rohani kami yang sedang terpenjara. Allahumma ya Allah, nas'aluka as-sa'adah fid dunya wal akhirah. Kami memohon ya Allah, berilah kami bahagia di dunia dan akhirat. Warhamna warham man tawalla ala umurina. Ya Allah, berkahilah, sayangilah, bantulah siapa saja yang membantu negeri kami, yang memimpin negeri kami, yang membimbing negeri kami. Umarakah dia, pemimpin dia, ulamakah dia, siapapun mereka ya Allah, berkahi mereka ya Allah, rahmati mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, irhamna wal muslimin. Siapa saja ya Allah, umat Islam di dunia ini, di timur ataupun di barat, sampaikan ya Allah rahmat Engkau kepada mereka ya Allah. Allahumma ya Allah,
Isfa'na ya Allah bisyafa'ati nabiyyikal uzma. Ya Allah, izinkan kami ya Allah mendapatkan syafaat dari Abul Arwah, ayahanda rohani kami, baginda Rasulullah SAW, sehingga kami mati wafat ya Allah, wafat dengan memandang wajahnya ya Allah. Kami masuk alam kubur ditemaninya ya Allah. Ditanya munkar nakir, beliaulah yang membantu kami ya Allah. Ketika kami bangkit di alam kubur, bangkit di padang mahsyar ya Allah, ada Rasulullah yang menjamin kami ya Allah. Ketika kami ditimbang, dihisab, menempuh sirat yang sangat berliku-liku ya Allah, yang mana banyak orang terjatuh, banyak orang kemudian tergelincir ya Allah. Jadikan Rasulullah adalah umatul kami ya Allah. Allah isfa'na wal hamd, isfa'na wal hamd, isfa'na wal muslimin, isfa'na ya Rabbana ya Nasir ya Nasir ya man lahu fadlun qarib bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah.